Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang konsep penawaran tenaga kerja dengan topik kelahiran, kematian, investasi, dan kebijakan publik. Oke, di slide selanjutnya ini ada nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Elisa Yulita R dengan NIM 158. Yang kedua, Khalifatul Lutfia dengan NIM 165. Yang ketiga, Imam Sugiarto dengan NIM 171. Yang keempat, Hendrik Suwantoro dengan NIM 177. Yang kelima, Yuliana A dengan NIM 189. Yang keenam, Siti Nur A dengan NIM 190. Yang ketujuh, Lulu Atul M dengan NIM 194. Yang ke-8, Andi Prayogo dengan NIM 196. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, yaitu Mansur dengan NIM 202. Sebenarnya konsep penawaran tenaga kerja ini sebelumnya udah disinggung oleh kelompok 1. Namun kali ini saya mengutip dari buku Borjas edisi ke-6, di mana konsep penawaran tenaga kerja ini merupakan konsep yang biasanya digunakan ekonom untuk menganalisis perilaku penawaran tenaga kerja, yang disebut dengan Neoclassical Model of Labor-Leisure Choice. Model ini mempelajari faktor-faktor yang menentukan apakah seseorang bekerja, dan jika iya, berapa jam dia memilih untuk bekerja. Lebih penting lagi, teori ini memungkinkan kita untuk memprediksi bagaimana perubahan kondisi ekonomi atau kebijakan pemerintah akan mempengaruhi insentif kerja. Korelasi kelahiran kematian terhadap penawaran tenaga kerja. Pertumbuhan tenaga kerja ditentukan oleh pertumbuhan penduduk di masa lampau, di mana penduduk merupakan sumber pokok bagi penawaran tenaga kerja. Besar kecilnya penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah penduduknya. Sesuai dengan teori Malthus, di mana jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerja. Karena apabila semakin besar jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja, sehingga jumlah orang yang mencari pekerjaan akan bertambah. Dengan begitu berarti akan diikuti dengan menurunnya penawaran tenaga kerja, sebab ketersediaan lapangan kerja tidak seimbang dengan angkatan kerja. Sesuai dengan teori transisi demografi bahwa fertilitas dan mortalitas memberikan pengaruh terhadap perubahan pertumbuhan penduduk. Dalam hal ini, fertilitas memiliki pengaruh yang lebih signifikan dibanding dengan mortalitas. Tingginya jumlah kelahiran disinyalir lebih stagnan terjadi dibanding kematian. Jumlah penduduk yang terus meningkat, yang juga diikuti peningkatan laju pertumbuhan penduduk, akan memicu terjadinya ledakan penduduk yang nantinya akan menyebabkan kepadatan penduduk. Dari sisi ketenagakerjaan, hal tersebut memiliki korelasi dan mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Investasi dan penawaran tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran atau pembelanjaan yang dapat berupa beberapa jenis barang modal, bangunan, peralatan modal, dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga terjadi peningkatan output yang dihasilkan dan tersedia untuk masyarakat. Penawaran tenaga kerja atau supply labor sebagai penyedia tenaga kerja, sedangkan investasi sebagai penyedia lapangan kerja, atau dalam kata lain, pelaku permintaan tenaga kerja atau demand labor, sehingga keduanya sangat mempengaruhi dan saling membutuhkan. Beberapa kebijakan ketenaga kerjaan penawaran. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja masyarakat, bahwa salah satu tujuan penting dari masyarakat Pancasila adalah dengan memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruh untuk bekerja, memperoleh penghasilan yang dapat memberikan kesejahteraan. Dalam posisi tersebut, maka pekerja buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya, kesehatan, kesusilaan, serta tindakan amoral lainnya. Dan menurut tercantum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, untuk karyawan yang bekerja 6 hari dalam seminggu, jam kerjanya adalah 7 jam dalam satu hari, dan
40 jam dalam 1 minggu. Sedangkan untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam 1 minggu, kewajiban bekerja mereka 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk yang sebagai imbalan dan pengusaha untuk memberi kerja kepada pekerja atau buruh yang diterapkan dalam dibayarkan untuk suatu perjanjian kerja atau kesepakatan. Peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan, jasa yang telah atau akan dilakukan. Studi kasus pengupahan tinjau terhadap permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Kriteria upah yang dinyatakan di dalam penjelasan UUK 13/2003 terkait UMK masih jauh dari kata layak, sebuah ukuran yang relatif. Alasannya, menurut Asri Wijaya, dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam SK Menaker nomor Kep 21/M/BW/1995 tentang komponen kebutuhan hidup manusia. Upah dalam ketentuan ini berdasarkan pada komponen hidup minimum pekerja (KHMP) dan bukan berdasarkan pada kebutuhan fisik minimum. Ketentuan UMP ini ternyata mengaruh terhadap pemerintah hidup layak, terlebih bagi mereka yang sudah berkeluarga di tengah bunga kebutuhan pokok yang terus melonjak. Melihat pernyataan bahwa ketentuan tingkat upah yang termuat di dalam UUK ternyata menyisakan permasalahan ketidaksempurnaan atau dengan bahasa lain masih memerlukan penjelasan dan pengaturan lebih lanjut, maka upaya ke arah penyempurnaan upah terus dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah dengan menerbitkan PP 78/2015. Namun hal ini yang tak jauh berbeda ketika PP 78/2015 muncul adalah penolakan dari kaum pekerja atau buruh. Analisis pengaruh jumlah penduduk dan upah terhadap penawaran tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, diperoleh bahwa jumlah penduduk terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran tenaga kerja di Indonesia. Artinya, setiap terjadi peningkatan pada jumlah penduduk, maka akan berpengaruh pada penawaran tenaga kerja di Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa semakin besar jumlah penduduk, maka makin banyak tenaga kerja yang tersedia baik untuk angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja. Dengan demikian, jumlah penawaran tenaga kerja juga akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan teori Malthus, di mana jumlah penduduk bertambah akan meningkatkan penawaran tenaga kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja serta pengangguran di Indonesia. Kondisi terus meningkatnya jumlah penduduk akan mengakibatkan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Jika tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja, maka hal tersebut akan menjadi masalah, yaitu kelebihan penawaran tenaga kerja yang berdampak pada masalah pengangguran. Tenaga kerja mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dan perekonomian di Indonesia. Setiap tenaga kerja harus mendapat lapangan pekerjaan untuk mampu memiliki keunggulan kompetitif sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing. Pengangguran dapat menjadi suatu ancaman jika tidak segera diatasi, karena dapat meningkatkan tindakan kriminal akibat masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, naik turunnya sebuah lapangan pekerjaan akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja terhadap penawaran tenaga kerja oleh masyarakat. Studi kasus
dinamika permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia. Bila ditelaah lebih mendalam, dapat disimpulkan bahwa akar dari semua masalah dalam ketenagakerjaan nasional adalah daya saing. Berdasarkan data tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia tahun 2014 sebanyak 9,87% yang lulus dari perguruan tinggi dan 91,2% yang hanya berpendidikan SLTA ke bawah. Bagi kalangan investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, sajian data ini menghadirkan suatu pengertian bahwa jenis industri yang potensial dikembangkan di Indonesia adalah jenis industri manufaktur padat karya, contohnya garmen, tekstil, sepatu, elektronik. Sebab dalam situasi pasokan tenaga kerja yang melimpah atau oversupply, pendidikan yang minim dan upah yang murah, hanya jenis industri manufaktur ringan saja yang cocok dibisniskan. Sekalipun para investor ini tetap harus mengeluarkan biaya pelatihan kerja, tetapi biayanya tidak sebesar jenis industri padat modal. Studi kasus, implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja di Indonesia di luar negeri di Kabupaten Pati. Implementasi kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati belum optimal dalam pelaksanaannya, walaupun dalam beberapa aspek telah berjalan dengan baik dan sesuai. Adapun aspek-aspek yang dianggap masih belum sesuai dan berakibat pada kurang optimalnya implementasi kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati, yakni mengenai proses pendaftaran seleksi dan layanan data dan informasi TKI. Sedangkan untuk proses koordinasi pelayanan penempatan TKI di Kabupaten Pati, pelaporan dan koordinasi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Permenaker nomor 22 tahun 2014. Faktor yang dianggap sebagai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati yaitu sasaran kebijakan, sumber daya, dan kondisi sosial dari TKI di Kabupaten Pati. Faktor yang dianggap sebagai faktor pendorong dalam implementasi kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati, yaitu karakteristik agen pelaksana, hubungan organisasi, disposisi implementator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis kebijakan PHK bagi para pekerja pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia dan analisis permintaan penawaran lulusan SMK dalam pemenuhan tenaga kerja. Yang pertama, pekerja atau buruh merupakan salah satu aset terpenting dalam pengaruh kesuksesan suatu perusahaan. Dengan pernyataan tersebut, sudah menjadi konsekuensi logis bahwa suatu perusahaan harus melindungi dan menjamin kebutuhan para pekerja atau buruh sesuai dengan amanah konstitusi. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dengan memperhatikan hak asasi manusia yang digaung-gaungkan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam dinamika ketenagakerjaan di Indonesia, hubungan kerja tidak serta-merta berjalan dengan optimal atau dapat dikatakan mengalami permasalahan yang bisa disebabkan oleh si pekerja ataupun perusahaan. Di antara pekerja yang merasa dirugikan dengan kebijakan dari perusahaan maupun perusahaan yang merasa dirugikan dengan kelalaian para pekerja. Dari faktor tersebut, maka dapat memungkinkan adanya perselisihan antara pekerja dan perusahaan dalam hal pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Sehingga beberapa perusahaan mengeluarkan kebijakan untuk memutus hubungan kerja dengan beberapa pekerja yang dirasa mengakibatkan menambah kerugian perusahaan. Yang kedua, analisis permintaan penawaran lulusan SMK dalam pemenuhan tenaga kerja. Berdasarkan hasil analisis permintaan dan penawaran tenaga kerja lulusan SMK pada 2 provinsi, berikut ini disimpulkan pada gambar titik keseimbangan tenaga kerja lulusan SMK.
Titik keseimbangannya yang tertera pada gambar 6 di bawah ini, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil yang fluktuatif. Pada tahun 2014 sebesar 88,76%, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 87,35%, dan selanjutnya meningkat tajam menjadi 88,89% pada tahun 2016. Menurun tipis pada tahun 2017 dan akhirnya meningkat menjadi 88,76% pada tahun 2018. Berdasarkan hasil FGD, ini salah satunya disebabkan oleh minimnya ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada pada SMK di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, karena adanya tingginya standar pekerja yang dapat diterima oleh DUDI, sehingga beberapa lulusan SMK tidak dapat langsung terserap oleh DUDI. Beberapa lulusan SMK yang tidak dapat terserap tersebut sebagian besar melanjutkan kursus kompetensi atau ke politeknik untuk dapat memperoleh pekerjaan yang dibutuhkan oleh DUDI. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di Kepulauan Riau pada tahun 2000 sampai 2018. Nilai koefisien parameter jumlah penduduk menunjukkan hal yang negatif antara jumlah penduduk dengan penawaran tenaga kerja. Berarti bila terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 orang, maka akan terjadi penurunan penawaran tenaga kerja sebesar 0 sampai 276,019 orang, dengan asumsi variabel lain dalam penelitian ini bersifat konstan. Dan dari nilai signifikannya menunjukkan pengaruh bertambah bisa menyebabkan perempuan menarik dari pasar kerja dan memutuskan untuk kepada keputusan suami sebagai kepala keluarga, sehingga bertambahnya kelahiran dapat mengurangi penawaran tenaga kerja. Yang kedua, menakar implementasi kebijakan keselamatan dan kesehatan di Indonesia, atau studi kasus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kinerja implementasi kebijakan ketiga, yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 masih belum berhasil. Hal ini terlihat masih banyaknya pelanggaran nomor K3 oleh perusahaan dan masih tingginya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Dengan kondisi sekarang, keterbatasan sumber daya pengawasan, rendahnya kepatuhan, artinya pemerintah perlu merevisi dan menyempurnakan undang-undang tersebut agar substansi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia bisa terselamatkan. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia, atau studi kasus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Studi kasus analisis penawaran tenaga kerja di Sumatera Barat. Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk, semakin besar pula jumlah anak-anak yang ditanggung oleh total penduduk, dan semakin berat pula tanggungan orang yang bekerja untuk membiayai mereka. Dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2013 sampai 2017, dari keseluruhan jumlah angkatan kerja yang ada di Sumatera Barat meningkat tiap tahunnya, dan pergerakan permintaan dan penawaran tenaga kerja di Sumatera Barat mengalami fluktuatif meningkat, kecuali pada tahun 2017 yang menurun dari tahun 2016. Dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja tiap tahunnya, tentu angka pengangguran juga tidak dapat ditanggulangi. Jumlah pengangguran di Sumatera Barat juga mengalami fluktuatif dari tahun 2013 sampai 2017. Hingga periode tersebut, permintaan tenaga kerja mengalami perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 23,20%. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bermanfaat bagi kalian. Apabila ada salah kata maupun ucapan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.